Leicester City 1, Chelsea 2. Chelsea lagi-lagi berhasil memenangkan pertandingan di game week kali ini dan stay di peringkat 3. Sementara Arsenal yang kemarin juga menang, sama poinnya kayak Chelsea 22 di posisi 4. Habis itu juga ada Tottenham yang mengejutkan sekali lagi berhasil ngalahin Manchester City. Walaupun memang udah kelihatan pattern Manchester City ini lagi turun banget, tapi siapa yang bakal nyangka kalau Manchester City bakal dibantai sampai 4-0 sama Tottenham. Di mana di awal-awal Tottenham bisa cetak 2 gol lewat Maddison. Dan tapi kali ini gue mau ngomongin soal Chelsea. Ini momentum yang benar-benar ketat banget di 4 besar. Kalau kalah, itu kelemparnya bakal cukup jauh banget karena yang lain aja tuh di bawah kayak Brighton, habis itu juga Aston Villa itu sebenarnya udah siap banget buat ngejar dari Chelsea yang sebenarnya poinnya juga nggak jauh-jauh amat. Mereka di posisi 5, posisi 6, tapi poin mereka tuh kalau misal menang dikit aja tuh bisa langsung nyalip. Dan kalau ngeliat formasinya, ada beberapa perubahan di sini. Malo Gusto sama Pedro Neto nggak bisa dimasukin, Gusto sakit, Pedro cedera, yang akhirnya diganti sama Wesley Fofana di posisi kanan dan Joao Felix di sisi sayap kiri. Permainan dari Chelsea sebenarnya udah jelas kelihatan mereka menyerang abis. Nah, kalau misalnya ngelihat dari chancesnya yang dipunyain Chelsea, shotnya ada 16, shot on targetnya 7, golnya 2. Sebenarnya kalau dari shot on targetnya sendiri, itu tuh momentumnya banyak yang bagus, tapi kayak satu offside, habis itu juga beberapa juga kayak tendangannya gampang ditepis sama kiper, terutama Madueke. Madueke ini dia punya banyak banget peluang tapi sayang banget, makanya wajar kalau misalnya banyak yang minta Madueke ini cadangin karena peluang-peluang yang ada itu pada akhirnya dibuang sia-sia. Bahkan Cole Palmer punya kesempatan untuk cetak gol malah keblok sama Madueke. Sebenarnya Madueke ini pemain yang cukup oke dalam hal dribbling, dia juga bisa ngegocek-gocek gitu kan, narik para pemain, tapi membuang banyak peluang sehingga di sisi kanan ini sebenarnya bisa banget ditaruh sama Pedro Neto. Pedro Neto di sini udah siap buat ngegantiin dia. Tapi memang dia di maininnya di posisi kiri karena ya gitu, Madueke kanan, Pedro kiri. Jadi ya abis ini ada Joe Felix dan Jadon Sancho kemarin juga cedera, jadi belum sempat dimainin lagi. Dan pada akhirnya ditaruhlah Pedro Neto di situ sampai akhirnya nanti kalau misalnya nggak kunjung membaik secara performa, bisa jadi Cole Palmer yang digeser ke kanan, Joe Felix tengah, Pedro Neto di kiri, ataupun juga bahkan Pedro Neto bisa ditaruh di kanan sesuai dengan posisi aslinya. Jadi ini warning tersendiri buat Madueke jelasnya supaya dia bisa lebih efektif lagi kalau ada peluang untuk mencetak gol. Nah, di satu sisi yang berhasil memanfaatkan peluang yang ada untuk mencetak gol adalah Nicholas Jackson. Nicholas Jackson lagi-lagi dia ketika ada momennya dia bisa cetak gol. Walaupun memang nggak sebanyak Erling Haaland yang cetak golnya sampai banyak banget, tapi Nicholas Jackson ini tuh at least dia cetak satu, tapi bisa dibilang cukup konsisten ketika dia mencetak gol gitu kan. Dan golnya kali ini membantu dia bisa membawa Chelsea menuju kemenangan. Bahkan satu momen yang dimana dia sundulannya ditepis sama kiper, pada akhirnya disambut sama Enzo, itu juga salah satunya juga dia benar-benar kontribusi banget. Tapi di satu sisi yang benar-benar yang paling berasa banget kalau dari dia itu adalah gimana fisiknya dia itu lebih meningkat daripada musim sebelumnya. Kalau bisa dilihat dimana dia berduel juga sama pemain Leicester di gol pertama, dia bisa menangin duelnya itu. Kemudian di babak kedua dia duel lagi dengan heading yang dia menangin, itu penting banget untuk kemenangan Chelsea kemarin. Dan ditambah gue mau lanjut ke Enzo Fernandez yang versi kali ini benar-benar layak lah dijadiin man of the match. Pertama, positioning dia bagus, habis itu juga dimana dia respon dari Nicholas Jackson. Memang gaya permainan dia harus lebih seperti itu untuk lebih banyak maju ke depan ketimbang Romeo Lavia yang memang dia lebih fokus sebagai destroyer di belakang. Tapi kalau dari sisi Enzo, kita butuh kreativitasnya dia, passing-passingnya dia. Walaupun secara attacking dia shootingnya kurang banget. Nah inilah alasannya kenapa pada akhirnya Real Madrid pengen banget sama Enzo Fernandez. Karena ya ini spek yang dia punya ini dibutuhin banget. Nah karena semenjak Toni Kroos nggak ada, itu benar-benar Real Madrid kekurangan pemain tengah yang bisa supply bola, terutama buat Mbappe sama Vinicius, itu supaya bisa melanggeng bebas larinya.
peran Toni Kroos itu penting banget, dan gue rasa Enzo Fernandez bisa jalin peran itu ketika dia nanti misalnya dimainin buat Real Madrid. Tapi semoga Chelsea ini benar-benar serius bisa mempertahankan Enzo Fernandez, karena satu, kita juga udah beli mahal, yang kedua juga potensinya makin lama di bawah Maresca ini makin terang benderang. Tapi memang harus dirotasi sih sama Lavia, karena di satu sisi permainan dia ini penting, tapi Caicedo itu benar-benar irreplaceable menurut gue. Kenapa? Dominasi dia di lini tengah itu penting banget, yang bikin pada akhirnya Leicester itu susah banget buat nyerang. Ketika Leicester pegang bola, itu langsung hilang. Yang nebas itu mostly kalau nggak Caicedo ya Cucurella. Dua pemain ini tuh penting banget, bahkan irreplaceable menurut gue. Jadi penting banget kehadiran dua pemain ini, dan Caicedo diganti itu cukup berpengaruh, termasuk ya gara-gara Leicester juga nambah penyerang sih. Tapi balik lagi, dengan gadanya Caicedo, Romeo Lavia dan Enzo di sini agak cukup keteteran sih lini tengahnya. Bukan keteteran sih, maksudnya nggak sebagus ketika ada Caicedo. Serangan-serangan dari Leicester ini tuh juga lebih banyak bisa lewat ketika nggak ada Caicedo. Dan Caicedo sendiri sama Cucurella itu permainannya cenderung konsisten dari permainan ke permainan, match ke match. Itu konsisten banget mereka, jadi ya inilah yang bikin juga kenapa dia penting banget. Nah, Cucurella sendiri kemarin juga benar-benar barbar banget mainnya, dimana dia enak banget jalannya melipir ke sana ke sini. Intinya tuh sisi kiri benar-benar dikuasain sama dia. Tapi apa yang bisa bikin Cucurella bisa sedominan itu di sisi kiri? Nah, ini perannya Joao Felix juga, yang bisa dibilang dia sacrifice lah buat supaya Cucurella ini merajalela di sisi kiri. Nah, yang pada akhirnya memang ini berhasil secara taktis. Joao Felix pun juga ngelakuin beberapa pergerakan juga yang cukup bagus ketika dia pegang bola. Kayak dia ngerangsek ke tengah, habis itu juga dia di pinggir beberapa kali dia sentuh bola. Tapi overall peran dia memang untuk supaya lini kirinya ini buat Cucurella lebih bebas. Nah, sementara Cole Palmer di sini dia bermain di tengah, tapi memang belakangan performa dia lagi agak menurun, dan lagi-lagi performa dia kali ini kurang bagus. Menurut gue, walaupun ya gak jelek juga, oke lah performanya. Dia dapat satu momen bisa cetak gol, tapi sayang keblok sama Dueke. Ya tapi ya itu, dia gak banyak yang bisa dikomentarin dari Cole Palmer, kecuali ada satu momen di mana passing dia ke arah Nicholas Jackson di sisi kiri itu cakepnya minta ampun. Pada akhirnya serangan Chelsea dominan di sisi kiri, tapi di sisi kanannya gak terlalu dominan, karena memang di sini dengan absennya Malo Gusto dan digantiin Fofana. Ini kelihatan banget sih perbedaannya, di mana Fofana ini memang cenderung bermain di back tengah. Jadi di sisi kiri ini juga dia lebih cenderung defensif sih, dan gak terlalu banyak impact untuk Fofana di sisi kanan. Nah, sehingga yang full beroperasi di sisi kanan ini Madueke. Memang Madueke sendiri juga gak dapat support yang begitu banyak dari Fofana, tapi sisi kanannya sendiri juga Madueke juga udah cukup untuk sebenarnya ngobrak-abrik pertahanan sayap dari Leicester City. Tapi sayang, balik lagi Madueke punya peluang banyak tapi nggak bisa cetak gol. Nah, di sisi tengah Colwill sama Badiashile, surprisingly Badiashile mainnya bagus. Tapi balik lagi, kalau dikasih lawan tim yang lebih daripada Leicester, apakah Badiashile ini bisa atau enggak? Nah, sebenarnya walaupun memang dia bagus banget dalam ball playing-nya, tapi gue cukup ketar-ketir sih, karena memang dia agak berani gitu. Maksudnya bisa dibilang kayak waktu ngopernya tuh terlalu banyak yang mepet-mepet gitu. Jadi kayak kalau ngeliat dia tuh kadang-kadang agak greget. Tapi permainan dia kemarin bagus, so it's okay. Nah, dan kemudian ada Colwill. Colwill juga bermain bagus, tapi lagi-lagi dia agak cukup lemah dari sisi offside trap. Ada satu momen di mana dia benar-benar bikin, pada akhirnya yang bikin Leicester dapat penalti, yaitu di awalnya tuh gara-gara onside yang didapat, karena lagi-lagi Colwill dia telat untuk maju ke depan, sehingga pemain Leicester di sini bisa maju ke depan, dan pada akhirnya Lavia di sini harus ngelakuin pelanggaran penalti 2-1, tapi pada akhirnya Chelsea bisa bertahan 2-1. Dan soal penalti, sebenarnya Leicester City ini dapat satu momen yang bisa jadi penalti, tapi pada akhirnya kenapa nggak disetujuin, nggak direstuin sama VAR? Kalau berdasarkan videonya, itu bisa jadi memang nggak pelanggaran. Kenapa? Karena satu,
Fofana di situ sebenarnya udah mau berhenti, tapi justru yang ngarahin badannya itu malah pemain Leicester. Jadi ya kesannya pemain Leicester ini yang nabrakin si Fofana supaya dia bisa dapat penalti. Tapi balik lagi, defense overall jadi perhatian tetap, sehingga Chelsea walaupun menang masih harus banyak introspeksi khususnya dari sisi defense. Oke, so itu aja untuk video kali ini. Thank you buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa buat subscribe, dan juga gimana menurut kalian tentang pertandingan Chelsea kemarin. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. So, itu aja. Thank you for watching dan ciao.